Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Ratu dengan NIM 2001007 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saat ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang teori belajar konstruktivisme untuk memenuhi tugas kuliah strategi pembelajaran PAK dengan dosen pengampu Ner Yeskiel Situmorang MPDK. Simak baik-baik ya videonya. Pertama kita akan membahas tentang karakteristik konstruktivisme. Nah, konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman diproduksi melalui proses konstruksi mental oleh individu yang terjadi melalui interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik konstruktivisme. Yang pertama ada pembelajaran yang bermakna. Nah, konstruktivisme menekankan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna, yaitu bahwa pembelajaran harus terkait dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Konstruktivisme menempatkan siswa sebagai pembuat pengetahuan yang aktif, yang belajar melalui pengalaman, refleksi, dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga ada konteks sosial. Nah, konstruktivisme menekankan pada konteks sosial yang berbentuk pemahaman siswa dan bahwa siswa belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain dan lingkungan. Selanjutnya ada kelebihan konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan yang disesuaikan dengan gagasan awal siswa. Nah, yang kedua, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks baik yang telah dikenal maupun yang baru. Berikut, pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivisme memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Nah, berikut, murid yang berkemahiran sosial boleh bekerja sama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. Selanjutnya ada kekurangan konstruktivisme. Yang pertama, guru merasa kesulitan memberikan contoh-contoh konkret dan realistik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, guru tidak ingin berubah dalam menggunakan model pembelajaran. Guru merasa nyaman dengan model pembelajaran tradisional, yaitu model ceramah. Selanjutnya, guru berpikir bahwa pembelajaran konstruktivisme memerlukan lebih banyak waktu. Selanjutnya, belum ada alat-alat lab yang cukup memadai untuk jumlah siswa yang besar. Selanjutnya, terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum. Masih ada banyak guru yang mengajar di luar bidang studi sesuai kualifikasinya, sehingga penguasaan materi oleh guru kurang memadai. Setelah kita sudah membahas tentang karakteristik, kelebihan dan juga kekurangan dari teori konstruktivisme, saat ini kita akan mengetahui bersama tokoh dari teori konstruktivisme beserta eksperimennya. Yang pertama ada John Dewey. John Dewey menyatakan bahwa dalam demokrasi dan pendidikan, Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ilmu mendidik Dewey menganjurkan pembelajar untuk mendorong pembelajar terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial.
Yang kedua adalah Vygotsky. Sementara itu Vygotsky memberi tempat pada aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajaran. Implikasi dari pandangan Vygotsky dalam pendidikan adalah bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan pembelajaran dan teman sejawat. Yang ketiga ada Jeremy Brunner. Ia telah mengembangkan suatu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh yang disebut dengan belajar penemuan. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya.